Sebuah kata pengantar memungkinkan seorang penulis untuk menempatkan pemikiran-pemikiran kemudian di awal. Melihat kembali apa yang telah ditulisnya, ia dapat mencoba memberitahu pembaca apa yang terbentang di hadapannya. Pertama, buku ini berasal dari praktik psikoanalisis. Bab-bab utamanya didasarkan pada spesimen situasi yang membutuhkan interpretasi dan koreksi, kecemasan pada anak-anak kecil, apati pada suku Indian Amerika, kebingungan pada veteran perang, keangkuhan pada Nazi muda. Dalam hal ini, sebagaimana dalam semua situasi, metode psikoanalitik mendeteksi konflik karena metode ini pertama kali difokuskan pada gangguan mental. Melalui karya Freud, konflik neurotik telah menjadi aspek perilaku manusia yang dipelajari paling komprehensif. Namun, buku ini menghindari kesimpulan mudah bahwa pengetahuan kita yang relatif maju tentang neurosis memungkinkan kita untuk melihat fenomena massa, budaya, agama, revolusi, sebagai analogi dari neurosis untuk membuatnya sesuai dengan konsep-konsep kita. Kita akan menempuh jalan yang berbeda. Psikoanalisis hari ini sedang mengimplementasikan studi tentang ego, sebuah konsep yang menunjukkan kapasitas manusia untuk menyatukan pengalaman dan tindakannya dengan cara yang adaptif. Ia sedang menggeser penekanannya dari studi terkonsentrasi tentang kondisi-kondisi yang menumpulkan dan mendistorsi ego individu ke studi tentang akar ego dalam organisasi sosial. Hal ini kita coba pahami bukan untuk menawarkan penyembuhan yang gegabah bagi masyarakat yang didiagnosis secara gegabah, tetapi untuk pertama-tama melengkapi cetak biru teori kita. Dalam pengertian ini adalah buku psikoanalitik tentang hubungan ego dengan masyarakat. Ini adalah buku tentang masa kanak-kanak. Seseorang dapat memindai karya demi karya tentang sejarah, masyarakat, dan moralitas dan menemukan sedikit referensi tentang fakta bahwa semua orang memulai hidup sebagai anak-anak dan bahwa semua bangsa bermula di tempat penitipan anak mereka. Adalah manusiawi untuk memiliki masa kanak-kanak yang panjang, adalah beradab untuk memiliki masa kanak-kanak yang semakin panjang. Masa kanak-kanak yang panjang menjadikan manusia seorang virtuoso teknis dan mental, tetapi ia juga meninggalkan residu ketidakdewasaan emosional seumur hidup di dalam dirinya. Sementara suku-suku dan bangsa-bangsa, dalam banyak cara intuitif, menggunakan pelatihan anak untuk tujuan memperoleh bentuk identitas manusia dewasa mereka yang khusus, versi integritas mereka yang unik, mereka tetap, dan terus, didera oleh ketakutan-ketakutan irasional yang berasal dari keadaan masa kanak-kanak itu sendiri yang mereka eksploitasi dengan cara spesifik mereka. Apa yang bisa diketahui oleh seorang klinisi tentang hal ini? Saya pikir metode psikoanalitik pada dasarnya adalah metode historis. Bahkan ketika ia berfokus pada data medis, ia menginterpretasikannya sebagai fungsi dari pengalaman masa lalu. Mengatakan bahwa psikoanalisis mempelajari konflik antara yang dewasa dan yang kekanak-kanakan, lapisan yang mutakhir dan yang arkais dalam pikiran, berarti bahwa psikoanalisis mempelajari evolusi psikologis melalui analisis individu. Pada saat yang sama hal itu memberikan pencerahan pada fakta bahwa sejarah kemanusiaan adalah metabolisme raksasa dari siklus hidup individu. Maka, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah buku tentang proses-proses historis. Namun, psikoanalis adalah sejenis sejarawan yang aneh, mungkin jenis baru, dalam berkomitmen untuk memengaruhi apa yang ia amati. Ia menjadi bagian dari proses historis yang ia pelajari. Sebagai seorang terapis, ia harus sadar akan reaksinya sendiri terhadap apa yang diamati, persamaannya, sebagai pengamat menjadi instrumen pengamatannya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, baik penyelarasan terminologis dengan ilmu-ilmu yang lebih objektif maupun pelepasan diri yang bermartabat dari hiruk-pikuk hari itu tidak dapat dan tidak boleh menghalangi metode psikoanalitik untuk menjadi apa yang disebut H.S. Sullivan sebagai partisipan, dan secara sistematis demikian. Dalam pengertian ini adalah dan harus menjadi buku yang subjektif, sebuah perjalanan konseptual. Tidak ada upaya untuk menjadi representatif dalam kutipan atau sistematis dalam referensi. Secara keseluruhan, sedikit yang didapat dari upaya untuk memperkuat makna yang masih samar dengan kutipan-kutipan yang tampak sungguh-sungguh namun memiliki makna yang samar-samar serupa dari konteks lain. Pendekatan personal ini memerlukan pernyataan singkat tentang pelatihan saya dan utang intelektual saya secara keseluruhan. Saya datang ke psikologi dari seni, yang mungkin menjelaskan, jika bukan membenarkan,
fakta bahwa terkadang pembaca akan menemukan saya melukis konteks dan latar belakang di mana ia lebih suka saya menunjuk pada fakta dan konsep. Saya harus menjadikan kebajikan dari suatu kebutuhan konstitusional dengan mendasarkan apa yang harus saya katakan pada deskripsi representatif daripada pada argumen teoretis. Saya pertama kali berhadapan langsung dengan anak-anak di sebuah sekolah Amerika kecil di Wina yang dikelola oleh Dorothy Burlingham dan Eva Rosenfeld dan dipimpin oleh Peter Bloss. Saya memulai karir klinis saya sebagai analis anak. Dalam hal ini saya dibimbing oleh Anna Fred dan August Aichon. Saya lulus dari Institut Psikoanalitik Wina. Henry A. Murray dan rekan-rekannya di Klinik Psikologi Harvard memberi saya rumah intelektual pertama saya di negara ini. Selama bertahun-tahun saya mendapat hak istimewa untuk berbincang panjang dengan para antropolog, terutama Gregory Bateson, Ruth Benedict, Martin Loeb, dan Margaret Mead. Scudder McGill dan Alfred Kruber memperkenalkan saya pada lapangan. Utang budi saya yang sangat khusus kepada mereka akan dibahas secara rinci di bagian 2. Tidak mungkin untuk merinci utang budi saya secara keseluruhan kepada Margaret Mead. Pandangan komparatif saya tentang masa kanak-kanak berkembang melalui penelitian yang pertama kali didorong oleh Lawrence K. Frank. Sebuah hibah dari Josiah Maci, Jr. Foundation memungkinkan saya untuk bergabung dalam studi tentang neurosis infantil yang baru mulai di Yale, Departemen Psikiatri, Sekolah Kedokteran dan Institut Hubungan Manusia, dan hibah dari General Education Board mengizinkan saya untuk berpartisipasi selama beberapa waktu dalam studi jangka panjang Gene Walker McFarlane terhadap anak-anak California yang representatif, Institut Kesejahteraan Anak, Universitas California, Berkeley. Istri saya, Joan Erickson, telah menyunting buku ini. Dalam penyelesaian manuskrip ini saya dibimbing oleh Helen May Clejon, dan juga oleh Gregory Bateson, Wilma Lloyd, Gardner dan Lois Murphy, Lawrence Sears, dan Don McKinnon. Saya berterima kasih kepada mereka. Dalam teks tersebut muncul sejumlah nama fiktif, Sam, Anne, dan Peter, si marinir, Jim si Sioux, dan Fanny si dukun, Jean dan ibunya, Mary, dan lainnya. Mereka adalah pasien dan subjek yang tanpa disadari memberi saya spesimen, perilaku yang jelas yang selama bertahun-tahun menonjol dalam ingatan saya dan bertambah luas serta signifikan. Saya berharap laporan saya menyampaikan apresiasi saya atas kemitraan mereka dalam pekerjaan klarifikasi ini. Saya berhutang data tertentu yang dilaporkan dalam buku ini atas pekerjaan saya di staf berikut dan dengan individu-individu berikut. Sekolah Kedokteran Harvard, Departemen Neuropsikiatri, Frank Fremont Smith, MD, Sekolah Kedokteran Yale, Departemen Psikiatri, Phyllis Beck Emery, MD, Marian Putnam, MD, dan Ruth Wasserman, Menninger Foundation, Southard School, Mary Leach, MD, Children's Hospital of the East Bay, Child Development Center, Wilma Lloyd, Rumah Sakit Mount Zion, Klinik Rehabilitasi Veteran, Emmanuel Windows, MD, Klinik Bimbingan Anak, Sekolah Umum San Francisco. Bagian-bagian dari buku ini didasarkan pada studi yang diterbitkan sebelumnya, khususnya Configurations in Play, Clinical Observations, Psychoanalytic Quarterly, Problems of Infancy and Early Childhood, Cyclopedia of Medicine, etc. Edisi revisi kedua, Davis and Company, Studies in the Interpretation of Play, E. Clinical Observation of Play Disruption in Young Children. Genetic Psychology Monograph, Observations on Sex Education, Journal of Psychology, Hitler's Imagery and German Youth, Psychiatry, Observations on the Europe, Childhood and World Image, publikasi Universitas California dalam Arkeologi dan Etnologi Amerika, Childhood and Tradition into American Indian Tribes, dalam The Psychoanalytic Study of the Child, E. International Universities Press, direvisi dan dicetak ulang dalam Personality, disunting oleh Clyde Clarkhon dan Henry A. Murray, Alfred A. Knopf, Ego Development and Historical Change, dalam The Psychoanalytic Study of the Child, 2, International Universities Press. Eric Homburgerikson, Orinda, California. Bagian 1. Masa kanak-kanak dan modalitas kehidupan sosial. Bab 1. Relevansi dan relativitas dalam sejarah kasus.
Di setiap bidang ada beberapa pertanyaan yang sangat sederhana yang sangat memalukan karena perdebatan yang selamanya muncul di seputar pertanyaan tersebut hanya mengarah pada kegagalan terus-menerus dan tampak secara konsisten mempermalukan mereka yang paling ahli. Dalam psikopatologi, pertanyaan-pertanyaan semacam itu selalu menyangkut lokasi dan penyebab gangguan neurotik. Apakah ia memiliki permulaan yang terlihat? Apakah ia berada di dalam tubuh atau di dalam pikiran, pada individu atau pada masyarakatnya? Selama berabad-abad pertanyaan ini berpusat di sekitar argumen gerejawi mengenai asal-usul kegilaan. Apakah itu iblis yang bersemayam di dalam atau peradangan akut pada otak? Kontraposisi sederhana seperti itu sekarang tampak sudah sangat ketinggalan zaman. Dalam beberapa tahun terakhir kita sampai pada kesimpulan bahwa neurosis adalah psiko dan somatik, psiko dan sosial, dan interpersonal. Namun, lebih sering daripada tidak, diskusi akan mengungkapkan bahwa definisi-definisi baru ini pun hanyalah cara yang berbeda untuk menggabungkan konsep-konsep terpisah seperti psike dan soma, individu dan kelompok. Kita sekarang mengatakan, dan alih-alih, salah satu dari, tetapi kita setidaknya mempertahankan asumsi semantik bahwa pikiran adalah sebuah benda yang terpisah dari tubuh, dan masyarakat adalah sebuah benda di luar individu. Psikopatologi adalah anak dari kedokteran yang memiliki asal-usul termasyhur dalam pencarian lokasi dan penyebab penyakit. Institusi pembelajaran kita berkomitmen pada pencarian ini, yang memberikan kepada mereka yang menderita, maupun mereka yang mengelola, kepastian magis yang terpancar dari tradisi dan prestise ilmiah. Sangat menenangkan untuk memikirkan neurosis sebagai penyakit, karena ia memang terasa seperti sebuah penderitaan. Ia, pada kenyataannya, sering disertai dengan penderitaan somatik yang terbatas, dan kita memiliki pendekatan yang terdefinisi dengan baik terhadap penyakit, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat epidemiologis. Pendekatan-pendekatan ini telah menghasilkan penurunan tajam pada banyak penyakit, dan penurunan mortalitas pada yang lainnya. Namun, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Saat kita mencoba memikirkan neurosis sebagai penyakit, kita secara bertahap meninjau kembali seluruh masalah penyakit. Bukannya sampai pada definisi neurosis yang lebih baik, kita menemukan bahwa beberapa penyakit yang meluas, seperti gangguan jantung dan lambung, tampak memperoleh makna baru dengan dianggap setara dengan gejala neurotik, atau setidaknya sebagai gejala gangguan pusat daripada kejadian perifer di bagian-bagian yang menderita secara terisolasi. Di sini makna terbaru dari pendekatan klinis menjadi sangat mirip dengan makna tertuanya. Klinis dulunya menunjukkan fungsi seorang pendeta di tempat tidur orang sakit ketika perjuangan somatik tampak akan berakhir, dan ketika jiwa membutuhkan bimbingan untuk pertemuan sunyi dengan penciptanya. Faktanya, ada suatu masa dalam sejarah abad pertengahan ketika seorang dokter wajib memanggil pendeta jika ia terbukti tidak mampu menyembuhkan pasiennya dalam jumlah hari tertentu. Asumsinya adalah bahwa dalam kasus-kasus seperti itu penyakitnya adalah apa yang hari ini mungkin kita sebut spirituosomatik. Kata klinis telah lama menanggalkan jubah kependetaan ini. Tetapi ia mendapatkan kembali beberapa konotasi lamanya, karena kita belajar bahwa orang yang neurotik tidak peduli di mana dan bagaimana serta mengapa ia merasa sakit, ia lumpuh di intinya, tidak peduli apapun sebutan Anda untuk inti yang teratur atau yang mengatur itu. Ia mungkin tidak terpapar pada kesunyian akhir kematian, tetapi ia mengalami kesunyian yang mati rasa itu, isolasi dan disorganisasi pengalaman, yang kita sebut kecemasan neurotik. Bagaimanapun juga terapis fisik mungkin ingin mencari prestise, kekokohan, dan kenyamanan dalam analogi biologis dan fisik, ia berurusan, terutama, dengan kecemasan manusia. Tentang hal ini ia dapat mengatakan sedikit yang tidak menceritakan semuanya. Oleh karena itu, sebelum memperluas aplikasi yang lebih luas, ia mungkin sebaiknya menyatakan secara eksplisit di mana ia berdiri dalam pengajaran klinisnya. Konsekuensinya, buku ini dimulai dengan sebuah spesimen patologi, yaitu permulaan tiba-tiba dari gangguan somatik yang hebat pada seorang anak. Lampu sorot kita tidak mencoba mengisolasi dan memfokuskan satu aspek atau mekanisme dari kasus ini, sebaliknya ia sengaja bermain secara acak di sekitar berbagai faktor yang terlibat, untuk melihat apakah kita dapat membatasi area gangguan tersebut. Krisis neurologis pada seorang anak laki-laki kecil, Sam. Suatu pagi buta, di sebuah kota di California Utara, ibu dari seorang anak laki-laki kecil berusia 3 tahun terbangun oleh suara-suara aneh yang berasal dari kamarnya.
Ia bergegas ke tempat tidurnya dan melihatnya dalam semacam serangan yang mengerikan. Baginya itu tampak persis seperti serangan jantung yang menyebabkan neneknya meninggal 5 hari sebelumnya. Ia memanggil dokter, yang mengatakan bahwa serangan Sam adalah epilepsi. Ia memberikan obat penenang dan membawa anak itu ke rumah sakit di kota besar terdekat. Staf rumah sakit tidak bersedia memberikan diagnosis karena usia pasien yang masih muda dan keadaan terbius saat ia dibawa masuk. Dipulangkan setelah beberapa hari, anak itu tampak sehat sempurna, refleks neurologisnya semua normal. 1 bulan kemudian, bagaimanapun, Sam kecil menemukan seekor tikus mondok mati di halaman belakang dan menjadi sangat gelisah karenanya. Ibunya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang sangat cerdas tentang apa itu kematian. Ia dengan enggan pergi tidur setelah menyatakan bahwa ibunya ternyata juga tidak tahu. Pada malam hari ia berteriak, muntah, dan mulai berkedut di sekitar mata dan mulut. Kali ini dokter tiba cukup awal untuk mengamati gejala-gejala yang berpuncak pada kejang hebat di seluruh sisi kanan tubuhnya. Rumah sakit setuju untuk mendiagnosis penderitaan tersebut sebagai epilepsi, kemungkinan disebabkan oleh lesi otak di belahan kiri. Ketika, 2 bulan kemudian, serangan ketiga terjadi setelah anak itu secara tidak sengaja meremukkan seekor kupu-kupu di tangannya. Rumah sakit menambahkan amandemen pada diagnosisnya, faktor pemicu, stimulus psikis. Dengan kata lain, karena beberapa patologi serebral, anak ini mungkin memiliki ambang batas yang lebih rendah untuk ledakan konvulsif, tetapi itu adalah stimulus psikis, gagasan tentang kematian, yang memicu dia melampaui ambang batasnya. Sebaliknya, baik sejarah kelahirannya, maupun masa bayi, maupun kondisi neurologisnya di antara serangan tidak menunjukkan patologi spesifik. Kesehatan umumnya sangat baik, ia bergizi baik, dan gelombang otaknya pada saat itu hanya menunjukkan bahwa epilepsi tidak dapat dikesampingkan. Apa stimulus psikis itu? Jelas itu ada hubungannya dengan kematian, tikus mondok mati, kupu-kupu mati, dan kemudian kita ingat ucapan ibunya bahwa pada serangan pertamanya ia tampak persis seperti neneknya yang sedang sekarat. Berikut adalah fakta-fakta seputar kematian neneknya. Beberapa bulan sebelumnya, ibu dari ayahnya telah tiba untuk kunjungan pertamanya ke rumah baru keluarga itu. Di X ada arus kegembiraan yang mengganggu sang ibu lebih dalam daripada yang ia ketahui saat itu. Kunjungan itu memiliki konotasi ujian baginya. Apakah ia telah menjalankan perannya dengan baik terhadap suaminya dan anaknya? Juga ada kecemasan atas kesehatan nenek tersebut. Anak kecil itu, yang pada saat itu senang menggoda orang, diperingatkan bahwa jantung nenek tidak terlalu kuat. Ia berjanji untuk menjaganya, dan pada awalnya semuanya berjalan lancar. Meskipun demikian, sang ibu jarang meninggalkan mereka berdua-berduaan saja, terutama karena pengekangan yang dipaksakan tampak sulit bagi anak laki-laki kecil yang lincah itu. Ia tampak, pikir sang ibu, semakin pucat dan tegang. Ketika sang ibu pergi sebentar suatu hari, meninggalkan anak itu dalam perawatan ibu mertuanya, ia kembali dan menemukan wanita tua itu di lantai dalam serangan jantung. Sebagaimana dilaporkan nenek kemudian, anak itu telah memanjat kursi dan jatuh. Ada setiap alasan untuk curiga bahwa ia telah menggodanya dan dengan sengaja melakukan sesuatu yang telah ia peringatkan untuk tidak dilakukan. Nenek itu sakit selama berbulan-bulan, gagal pulih, dan akhirnya meninggal beberapa hari sebelum serangan pertama anak tersebut. Kesimpulannya jelas bahwa apa yang disebut dokter sebagai stimulus psikis, dalam kasus ini ada hubungannya dengan kematian neneknya. Faktanya, sang ibu sekarang ingat apa yang pada saat itu tampak tidak relevan baginya, yaitu, bahwa Sam, saat pergi tidur malam sebelum serangan, telah menumpuk bantalnya seperti yang dilakukan neneknya untuk menghindari sesak dan bahwa ia pergi tidur dalam posisi hampir duduk, seperti halnya sang nenek. Anehnya, sang ibu bersikeras bahwa anak itu tidak tahu tentang kematian neneknya. Pada pagi setelah kejadian itu, ia memberitahu anak itu bahwa nenek telah pergi melakukan perjalanan panjang ke utara ke Seattle. Ia menangis dan berkata, "Mengapa dia tidak mengucapkan selamat tinggal padaku?" Ia diberitahu bahwa waktunya tidak sempat. Kemudian, ketika sebuah kotak besar yang misterius dibawa keluar rumah, ibunya memberitahu dia bahwa buku-buku neneknya ada di dalamnya. Tetapi Sam tidak melihat nenek membawa atau menggunakan buku sebanyak itu, dan ia tidak dapat melihat alasan dari semua air mata yang ditumpahkan atas sebuah kotak buku oleh kerabat yang berkumpul dengan tergesa-gesa.
Saya meragukan, tentu saja, bahwa anak itu benar-benar mempercayai cerita itu, dan memang, sang ibu bingung atas sejumlah ucapan yang dibuat oleh penggoda kecil itu. Sekali ketika ibunya ingin dia menemukan sesuatu yang tidak ingin dicarinya, ia berkata dengan mengejek, ia telah pergi melakukan perjalanan jauh, sepanjang jalan ke Seattle. Dalam kelompok bermain yang kemudian ia ikuti sebagai bagian dari rencana perawatan, anak yang biasanya lincah itu, dalam konsentrasi yang melamun, akan membangun variasi kotak lonjong yang tak terhitung jumlahnya, yang bukaannya akan ia barikade dengan hati-hati. Pertanyaannya pada saat itu membenarkan kecurigaan bahwa ia sedang bereksperimen dengan gagasan tentang bagaimana rasanya dikunci dalam sebuah kotak lonjong. Tetapi ia menolak untuk mendengarkan penjelasan ibunya yang terlambat, yang sekarang ditawarkan dengan hampir memohon, bahwa nenek tersebut, pada kenyataannya, telah meninggal. Ibu berbohong, katanya, dia ada di Seattle, aku akan menemuinya lagi. Dari sedikit yang telah dikatakan tentang anak itu sejauh ini, harus jelas bahwa ia adalah seorang anak laki-laki kecil yang cukup berkemauan keras, lincah, dan cerdas sebelum waktunya, tidak mudah tertipu. Orang tuanya yang ambisius memiliki rencana besar untuk putra satu-satunya, dengan otaknya ia mungkin bisa pergi ke timur untuk kuliah dan sekolah kedokteran, atau mungkin ke sekolah hukum. Mereka memupuk ekspresi kuat dari kecerdasan dan keingintahuan prematurnya. Ia selalu berkemauan keras dan sejak hari-hari pertamanya tidak dapat menerima kata, tidak, atau, mungkin, sebagai jawaban. Segera setelah ia bisa menjangkau, ia memukul sebuah kecenderungan yang tidak dianggap tidak sehat di lingkungan tempat ia lahir dan dibesarkan, sebuah lingkungan dengan populasi campuran, sebuah lingkungan di mana ia pasti telah menerima kesan di usia dini bahwa adalah baik untuk belajar memukul lebih dulu, untuk jaga-jaga. Tetapi sekarang mereka tinggal, satu-satunya keluarga Yahudi, di sebuah kota kecil namun makmur. Mereka harus memberitahu anak laki-laki kecil mereka untuk tidak memukul anak-anak lain, untuk tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepada para wanita, dan, demi Tuhan dan juga demi bisnis, untuk memperlakukan kaum non-Yahudi dengan lembut. Di lingkungan sebelumnya, citra ideal yang ditawarkan bagi seorang anak laki-laki kecil adalah menjadi pria tangguh, di jalanan, dan anak pintar, di rumah. Masalahnya sekarang adalah menjadi dengan cepat apa yang oleh kaum non-Yahudi kelas menengah sebut sebagai anak kecil yang manis, terlepas dari kenyataan bahwa ia Yahudi. Sam telah melakukan pekerjaan yang sangat cerdas dalam menyesuaikan agresivitasnya dan menjadi seorang penggoda kecil yang jenaka. Di sini, stimulus psikis bertambah dimensinya. Pertama-tama, ini selalu merupakan anak yang mudah tersinggung dan agresif. Upaya dari pihak orang lain untuk mengekangnya membuatnya marah. Upayanya sendiri untuk mengekang dirinya sendiri menghasilkan ketegangan yang tak tertahankan. Kita mungkin menyebut ini sebagai intoleransi konstitusionalnya. Konstitusional hanya berarti bahwa kita tidak dapat melacaknya ke hal yang lebih awal. Ia memang selalu seperti itu. Namun, saya harus menambahkan bahwa kemarahannya tidak pernah berlangsung lama dan bahwa ia bukan hanya seorang anak yang sangat penuh kasih sayang, tetapi juga sangat ekspresif dan bersemangat, sifat-sifat yang membantunya mengadopsi peran sebagai seseorang yang melakukan kenakalan dengan niat baik. Namun, sekitar waktu kedatangan neneknya, sesuatu, seperti yang tampak sekarang, telah merampas humornya. Ia telah memukul seorang anak dengan keras. Sedikit darah menetes, pengucilan mengancam. Ia, si ekstrovert yang lincah, terpaksa tinggal di rumah bersama neneknya, yang tidak boleh ia goda. Apakah agresivitasnya merupakan bagian dari konstitusi epilepsi? Saya tidak tahu, tidak ada yang demam atau gelisah tentang kekuatannya. Benar bahwa 3 serangan besar pertamanya semuanya terhubung dengan ide-ide kematian dan 2 serangan kemudian masing-masing dengan kepergian terapis pertama dan keduanya. Benar juga bahwa serangannya yang jauh lebih sering, yang terdiri dari menatap kosong, tersedak, dan pingsan sejenak yang darinya ia akan pulih dengan kata-kata khawatir. Apa yang terjadi, sering terjadi segera setelah tindakan atau kata-kata agresif yang tiba-tiba dari pihaknya. Ia mungkin melempar batu ke orang asing. Atau ia mungkin berkata, Tuhan itu sigung, atau seluruh dunia penuh dengan sigung, atau kepada ibunya, ibu adalah ibu tiri. Apakah ledakan agresi primitif ini yang kemudian memaksanya untuk menebusnya dalam sebuah serangan? Atau apakah itu upaya putus asa untuk melepaskan dengan tindakan kekerasan sebuah firasat tentang serangan yang akan datang?
Ini adalah kesan-kesan yang saya kumpulkan dari sejarah kasus dokter dan laporan sang ibu ketika saya mengambil alih perawatan anak itu sekitar 2 tahun setelah permulaan penyakitnya. Dan segera saya akan menyaksikan salah satu serangan kecilnya. Kami telah bermain domino, dan untuk menguji ambang batasnya saya telah membuatnya kalah terus-menerus, yang sama sekali tidak mudah. Ia menjadi sangat pucat dan semua binar matanya meredup. Tiba-tiba ia berdiri, mengambil sebuah boneka karet, dan memukul wajah saya dengan keras. Kemudian pandangannya berubah menjadi tatapan tanpa tujuan. Ia tersedak seolah-olah akan muntah, dan sedikit pingsan. Saat sadar, ia berkata dengan suara serak dan mendesak, "Mari kita lanjutkan," dan mengumpulkan domino-dominonya yang telah berjatuhan. Anak-anak cenderung mengekspresikan dalam konfigurasi spasial apa yang tidak bisa atau tidak berani mereka katakan. Saat ia menyusunnya kembali dengan terburu-buru, ia membangun konfigurasi lonjong berbentuk persegi panjang, edisi miniatur dari kotak-kotak besar yang sebelumnya suka ia bangun di sekolah taman kanak-kanak. Semua domino menghadap ke dalam. Sekarang setelah sadar sepenuhnya, ia menyadari apa yang telah dilakukannya dan tersenyum sangat tipis. Saya merasa bahwa ia sudah siap untuk diberitahu apa yang saya pikir saya pahami. Saya berkata, "Jika kamu ingin melihat titik-titik pada balokmu, kamu harus berada di dalam kotak kecil itu, seperti orang mati dalam peti mati." "Ya," bisiknya. "Ini pasti berarti bahwa kamu takut kamu mungkin harus mati karena kamu memukul saya." Dengan napas tertahan, "Haruskah aku?" "Tentu saja tidak, tetapi ketika mereka membawa nenekmu pergi dalam peti mati, kamu mungkin berpikir bahwa kamulah yang membuatnya mati dan karena itu kamu sendiri harus mati. Itulah sebabnya kamu membangun kotak-kotak besar itu di sekolahmu, sama seperti kamu membangun kotak kecil ini hari ini. Faktanya, kamu pasti berpikir bahwa kamu akan mati setiap kali kamu mengalami salah satu serangan itu." "Ya," katanya, agak malu-malu, karena ia sebenarnya tidak pernah mengaku kepada saya bahwa ia telah melihat peti mati neneknya, dan bahwa ia tahu neneknya sudah meninggal. Di sini orang mungkin berpikir kita sudah mendapatkan ceritanya. Namun, sementara itu, saya juga telah bekerja dengan sang ibu dan telah mempelajari perannya di dalamnya, bagian penting dari seluruh akun tersebut. Karena kita dapat yakin bahwa apapun stimulus psikis mendalam yang mungkin ada dalam kehidupan seorang anak kecil, hal itu identik dengan konflik neurotik ibunya yang paling parah. Memang, sang ibu sekarang berhasil mengingat, hanya dengan melawan resistansi emosional yang berat, sebuah insiden ketika, di tengah-tengah persiapannya yang paling sibuk untuk kedatangan ibu mertuanya, Sam telah melemparkan sebuah boneka ke wajahnya. Apakah ia melakukan ini dengan sengaja atau tidak? Ia membidik dengan sangat tepat. Ia telah merontokkan salah satu gigi depannya. Gigi depan adalah milik yang berharga dalam banyak hal. Ibunya telah memukulnya balik, lebih keras dan dengan kemarahan yang lebih besar daripada yang pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tidak menuntut gigi ganti gigi, tetapi ia telah menunjukkan kemarahan yang baik ia maupun anak itu tidak tahu ada di dalam dirinya. Atau apakah anak itu sudah mengetahuinya sebelum ibunya tahu? Ini adalah poin krusial, karena saya percaya bahwa ambang batas rendah anak ini terhadap agresi semakin diperendah oleh konotasi kekerasan secara keseluruhan di keluarganya. Melampaui konflik individu, seluruh lingkungan dari anak-anak keturunan pengungsi dari ghetto dan pogrom ini dipenuhi oleh masalah nasib khusus orang Yahudi dalam menghadapi kemarahan dan kekerasan. Semuanya dimulai secara signifikan dengan Tuhan yang perkasa, murka, dan pendendam, tetapi juga gelisah dalam kesedihan, sikap yang telah ia wariskan kepada para patriark berturut-turut mulai dari Musa hingga kakek nenek anak ini. Dan semuanya berakhir dengan ketidakberdayaan orang Yahudi yang terpilih namun tercerai-berai tanpa senjata melawan dunia di sekitarnya yang terdiri dari kaum non-Yahudi yang selalu berpotensi melakukan kekerasan. Keluarga ini telah menantang nasib Yahudi dengan mengisolasi diri di kota non-Yahudi, tetapi mereka membawa nasib mereka sebagai realitas batin di tengah-tengah kaum non-Yahudi yang tidak secara aktif menyangkal keamanan baru mereka, meskipun agak goyah. Di sini penting untuk ditambahkan bahwa pasien kita telah terjebak dalam hal ini, konflik orang tuanya dengan nenek moyang mereka dan dengan tetangga mereka, pada waktu yang paling buruk baginya. Karena ia sedang melewati tahap perkembangan yang ditandai dengan intoleransi perkembangan terhadap pengekangan. Saya merujuk pada peningkatan pesat dalam kekuatan lokomotor,
dalam keingintahuan mental, dan dalam sejenis kejantanan infantil yang sadistik yang biasanya muncul pada usia 3 atau 4 tahun, memanifestasikan dirinya sesuai dengan perbedaan kebiasaan dan temperamen individu. Tidak ada keraguan bahwa pasien kita telah prematur dalam hal ini maupun dalam hal lainnya. Pada tahap itu, setiap anak cenderung menunjukkan peningkatan intoleransi terhadap pengekangan untuk bergerak sesuka hati dan untuk bertanya dengan gigih. Peningkatan inisiatif yang kuat baik dalam perbuatan maupun dalam fantasi membuat anak yang tumbuh pada tahap ini sangat rentan terhadap prinsip talion, pembalasan setimpal, dan ia telah berada sangat dekat dengan hukuman gigi ganti gigi. Pada tahap ini seorang anak laki-laki kecil suka berpura-pura bahwa ia adalah raksasa karena ia takut pada raksasa, karena ia tahu betul bahwa kakinya terlalu kecil untuk sepatu bot yang ia pakai dalam fantasinya. Selain itu, prematuritas selalu menyiratkan isolasi relatif dan ketidakseimbangan yang meresahkan. Maka, toleransinya terhadap kecemasan orang tuanya secara spesifik rendah pada saat kedatangan neneknya menambah konflik leluhur yang laten pada masalah sosial dan ekonomi saat itu. Maka, inilah spesimen pertama kita tentang krisis manusia. Namun sebelum membedah spesimen lebih jauh, izinkan saya mengatakan sepatah kata tentang prosedur terapeutik. Sebuah upaya dilakukan untuk menyinkronkan pekerjaan pediatrik dengan psikoanalitik. Dosis obat penenang secara bertahap dikurangi saat observasi psikoanalitik mulai melihat, dan wawasan mulai memantapkan, titik-titik lemah dalam ambang emosional anak tersebut. Stimulus yang spesifik untuk area lemah ini didiskusikan tidak hanya dengan anak tersebut tetapi juga dengan ayah dan ibunya sehingga mereka pun dapat meninjau peran mereka dalam gangguan tersebut dan dapat memperoleh wawasan sebelum anak mereka yang prematur dapat menyalip mereka dalam pemahamannya tentang dirinya sendiri dan tentang mereka. Suatu sore segera setelah episode di mana saya dipukul di wajah, pasien kecil kami mendatangi ibunya yang sedang berbaring istirahat di sofa. Ia meletakkan tangannya di dada ibunya dan berkata, hanya anak laki-laki yang sangat nakal yang ingin melompat ke atas ibunya dan menginjaknya. Hanya anak laki-laki yang sangat nakal yang ingin melakukan itu. Bukankah begitu, ibu? Ibunya tertawa dan berkata, ibu bertaruh kamu ingin melakukannya sekarang. Ibu pikir anak laki-laki yang cukup baik mungkin berpikir bahwa ia ingin melakukan hal seperti itu, tetapi ia akan tahu bahwa ia tidak benar-benar ingin melakukannya, atau sesuatu seperti itu. Hal-hal semacam itu sulit untuk diucapkan, dan kata-kata tidak terlalu penting. Yang penting adalah semangat mereka, dan implikasi bahwa ada dua cara berbeda dalam menginginkan sesuatu, yang dapat dipisahkan melalui pengamatan diri dan dikomunikasikan kepada orang lain. Ya, katanya, tapi aku tidak akan melakukannya. Kemudian ia menambahkan, Pak E selalu bertanya padaku mengapa aku melempar barang-barang. Dia merusak segalanya. Ia menambahkan dengan cepat, tidak akan ada kecemasan individu yang tidak mencerminkan keprihatinan laten yang umum bagi kelompok inti maupun kelompok luasnya. Seseorang merasa terisolasi dan terhalang dari sumber kekuatan kolektif ketika ia, meskipun hanya secara diam-diam, mengambil peran yang dianggap sangat buruk. Baik itu sebagai pemabuk atau pembunuh, seorang yang penakut atau orang yang mudah ditipu, atau sebutan kolokial apapun tentang inferioritas yang mungkin digunakan dalam kelompoknya. Dalam kasus Sam, kematian neneknya hanya memperkuat apa yang telah diindikasikan oleh anak-anak non-Yahudi, atau lebih tepatnya, orang tua mereka, yakni bahwa ia adalah anak laki-laki yang sangat buruk. Di balik semua ini, tentu saja, ada fakta bahwa ia berbeda. Bahwa ia adalah seorang Yahudi, sebuah masalah yang sama sekali bukan semata-mata atau bahkan terutama dibawa ke perhatiannya oleh tetangga, karena orang tuanya sendiri telah secara gigih menunjukkan bahwa seorang Yahudi kecil harus menjadi sangat baik agar tidak menjadi sangat buruk. Di sini penyelidikan kami, untuk memberikan keadilan bagi semua fakta yang relevan, harus mengarah kembali ke sejarah secara luas. Penyelidikan ini tidak lain harus menelusuri nasib keluarga ini kembali dari Main Street ke sebuah ghetto di provinsi timur jauh Rusia dan ke semua peristiwa brutal dari diaspora yang besar. Kita berbicara tentang 3 proses somatik, proses ego, dan proses kemasyarakatan. Dalam sejarah ilmu pengetahuan, ketiga proses ini termasuk dalam 3 disiplin ilmu yang berbeda, biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu sosial, masing-masing mempelajari apa yang dapat diisolasinya, dihitungnya, dan dibedahnya, organisme tunggal, pikiran individu, dan agregat sosial.
Pengetahuan yang diturunkan darinya adalah pengetahuan tentang fakta dan angka, tentang lokasi dan sebab akibat, dan hal itu telah menghasilkan perdebatan mengenai alokasi suatu item ke satu proses atau proses lainnya. Pemikiran kita didominasi oleh trikotomi ini karena hanya melalui metodologi inventif dari disiplin-disiplin inilah kita memiliki pengetahuan sama sekali. Namun sayangnya, pengetahuan ini terikat pada kondisi di mana pengetahuan tersebut diperoleh, organisme yang menjalani pembedahan atau pemeriksaan, pikiran yang menyerah pada eksperimen atau interogasi, agregat sosial yang tersebar di tabel statistik. Dalam semua kasus ini, sebuah disiplin ilmu telah membiaskan masalah di bawah pengamatan dengan secara aktif mengurai totalitas situasi hidupnya agar dapat membuat bagian yang terisolasi darinya tunduk pada seperangkat instrumen atau konsep. Masalah klinis kami, dan bias kami, berbeda. Kami mempelajari krisis manusia secara individual dengan terlibat secara terapeutik di dalamnya. Dalam melakukannya, kami menemukan bahwa 3 proses yang disebutkan adalah 3 aspek dari satu proses, yaitu kehidupan manusia, di mana kedua kata tersebut sama-sama ditekankan. Ketegangan somatik, kecemasan individu, dan kepanikan kelompok hanyalah cara-cara berbeda di mana kecemasan manusia menampilkan dirinya pada metode penyelidikan yang berbeda. Pelatihan klinis harus mencakup ketiga metode tersebut, sebuah ideal yang menjadi tujuan dari studi-studi dalam buku ini secara meraba-raba. Saat kita meninjau setiap item yang relevan dalam kasus tertentu, kita tidak dapat melepaskan keyakinan bahwa makna dari suatu item yang mungkin terletak di salah satu dari 3 proses tersebut ditentukan bersama oleh maknanya di 2 proses lainnya. Sebuah item dalam satu proses memperoleh relevansi dengan memberikan signifikansi pada dan menerima signifikansi dari item-item di proses lainnya. Secara bertahap, saya berharap kita dapat menemukan kata-kata yang lebih baik untuk relativitas semacam itu dalam eksistensi manusia. Dari bencana yang dijelaskan dalam spesimen pertama kita tidak mengetahui adanya penyebab. Sebaliknya, kita menemukan konvergensi dalam ketiga proses dari intoleransi spesifik yang membuat bencana tersebut dapat dimengerti secara retrospektif, dan secara retrospektif menjadi mungkin terjadi. Masuk akalnya penjelasan yang diperoleh dengan demikian tidak mengizinkan kita untuk kembali dan membatalkan penyebab-penyebabnya. Hal itu hanya mengizinkan kita untuk memahami sebuah kontinum, di mana bencana tersebut menandai sebuah peristiwa yang menentukan, sebuah peristiwa yang sekarang melemparkan bayangannya kembali ke item-item yang tampaknya telah menyebabkannya. Bencana telah terjadi, dan kita sekarang harus memperkenalkan diri kita sebagai agen penyembuh ke dalam situasi pasca bencana. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan ini sebelum ia terganggu. Dan faktanya kita tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan ini sebelum kita terlibat di dalamnya. Inilah kondisi-kondisi di mana kita melakukan penelitian terapeutik. Untuk perbandingan dan konfirmasi, kita sekarang beralih ke krisis lain, kali ini pada orang dewasa. Gejala yang muncul, sekali lagi, adalah somatik, itu terdiri dari sakit kepala kronis yang parah, yang kemunculannya disebabkan oleh salah satu urgensi kehidupan sosial orang dewasa, yaitu pertempuran dalam perang. Lanjut part 2. Wait, mana komennya?